Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita simak cerita legendaris Malin Kundang. Kisah seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Hormatilah orang tua kita, karena dia yang mengasuh kita dari kecil hingga dewasa. Mudah-mudahan cerita ini bisa diambil hikmahnya untuk kita semua. Malin Kundang adalah salah satu tokoh cerita rakyat yang sangat populer di kalangan masyarakat khususnya Indonesia. Cerita Malin Kundang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Cerita ini mengisahkan tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya, sehingga dikutuk menjadi batu. Konon, pada zaman dahulu, muncul sebuah cerita yang sangat populer di perkampungan nelayan di pantai air manis, Padang, Sumatera Barat. Di kampung itu, ada seorang janda yang bernama Mande Rubayah. Dia hidup bersama anak laki-lakinya yang tampan dan gagah. Anak itu diberi nama Malin Kundang. Sejak kecil, Malin Kundang sangat dimanja oleh ibunya, dan akhirnya tumbuh menjadi besar. Dia adalah anak yang rajin dan penurut sama orang tuanya. Setelah dewasa, Malin Kundang merasa jenuh dan bosan di rumah terus. Akhirnya, minta izin kepada ibunya untuk merantau ke kota. Malin Kundang merantau untuk mencari pekerjaan, karena saat itu ada sebuah kapal besar yang sedang berlabuh di pantai air manis. Mendengar permintaan itu, Mande Rubayah tidak langsung mengizinkan, karena khawatir terjadi sesuatu kepada anak satu-satunya. Malin Kundang berusaha terus merayu sang ibu dan meyakinkan bahwa dia akan baik-baik saja di perantauan. Dengan berat hati, akhirnya Mande Rubayah mengizinkan putranya pergi merantau dan membekalinya nasi bungkus dan 7 buah pisang. Sejak Malin Kundang pergi, hari demi hari, bulan demi bulan, dan bertahun-tahun lamanya, Malin Kundang tidak pernah pulang. Dan tidak ada kabarnya. Setiap hari, Mande Rubayah pergi ke pantai untuk menunggu kedatangan sang buah hati. Air mata menetes di pipi. Raut wajah kelihatan kusut. Si anak belum juga kelihatan. Mande Rubayah juga selalu berdoa agar Malin Kundang baik-baik saja. Dan beberapa waktu kemudian, datanglah sebuah kapal yang sangat besar dan berlabuh di pantai air manis. Mande Rubayah langsung mencari keberadaan Malin Kundang, tapi tidak menemukannya. Mande Rubayah selalu bertanya kepada nahkoda maupun setiap awak kapal yang datang, tetapi belum juga menemukan putranya. Setelah penantian panjang, bertahun-tahun lamanya, akhirnya, Mande Rubayah mendengar kabar tentang Malin Kundang. Kabar itu didapat dari seorang nahkoda yang membawanya waktu dulu dia pergi merantau. Nahkoda itu mengatakan bahwa Malin Kundang sudah menikah dengan seorang gadis yang cantik jelita, keturunan bangsawan yang kaya raya. Mande Rohaya mendengar kabar itu, hatinya sangat gembira dan berbunga-bunga. Beberapa hari kemudian, datanglah sebuah kapal megah di pantai air manis. Penduduk setempat segera berkumpul di tepi pantai karena mengira kapal tersebut milik seorang sultan atau pangeran. Ternyata kapal itu milik Malin Kundang. Ketika kapal tersebut merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan dengan pakaian yang berkilauan. Begitu mereka turun dari kapal, Mande Rubayah segera menghampiri dan memeluk pria muda yang ia percaya sebagai Malin Kundang. Pelukan Mande Rubayah membuat Malin Kundang merasa kaget, terutama setelah melihat penampilannya dengan pakaiannya yang compang-camping dan tubuh
Yang tua Renta, istri Malin Kundang juga merendahkan kondisi Mande Rubayah. Merasa malu di depan istrinya, Malin Kundang langsung menyanggah bahwa perempuan yang memeluknya bukanlah ibunya. Mande Rubayah sangat terkejut mendengar perkataan anaknya. Ia tidak menyangka anaknya berbuat demikian. Tidak lama berselang, Malin Kundang kembali pergi bersama istrinya beserta kapal megahnya. Malin Kundang meninggalkan ibunya seorang diri, dan tidak mengakui bahwa itu ibu kandungnya sendiri. Dengan perasaan sangat sedih dan sakit hati akibat perbuatan putranya, Mande Rubayah menengadahkan tangan dan berdoa. Ia memohon kepada Allah, "Ya Allah, apabila anak laki-laki tersebut bukan putraku, ia berharap agar perbuatannya dimaafkan. Namun, jika dia benar pria muda yang dipeluknya adalah Malin Kundang, aku memohon keadilannya ya Allah." Tidak lama setelahnya minta keadilan kepada Allah. Tiba-tiba cuaca di tengah laut gelap, gempita, dan turun hujan yang sangat lebatnya. Kapal Malin Kundang pun dihantam sebuah badai besar yang menghancurkannya berkeping-keping. Akibatnya, tubuh Malin Kundang terbawa ombak hingga ke pinggir pantai. Esok harinya terlihat sebuah bongkahan batu besar yang menyerupai manusia. Batu tersebut dipercayai merupakan tubuhnya Malin Kundang yang sudah dikutuk oleh ibunya jadi batu karena durhaka. Demikianlah kisah cerita Malin Kundang. Mudah-mudahan bisa buat pelajaran bagi kita semua.